Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Imam Abrar Atala dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Menteng. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi atau tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke slide yang pertama. Oke, bisa dilihat semuanya. Ini adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia atau disingkat dengan UKBI. Oke, ya ini diciptakan oleh Lembaga Pendidikan dan Bahasa Indonesia. Yang akan saya sampaikan pertama adalah permasalahan literasi bangsa, kemudian definisi UKBI, yang ketiga tujuan UKBI, yang keempat alur pendaftaran UKBI, 5 materi uji UKBI, 6 predikat UKBI, dan yang 7 adalah kesimpulan dari pembahasan saya pada hari ini. Oke, permasalahan yang pertama, permasalahan literasi bangsa. Baik, di permasalahan literasi bangsa ini ada dua faktor. Yang pertama adalah bahan bacaan untuk meningkatkan literasi itu kurang. Saya katakan di sini, meningkatkan literasi itu melalui membaca, melihat, mendengar, iya tapi tidak cukup. Paling utama itu membaca, katanya. Belum lama ini, menurut saya, ini bahan bacaan masih sangat kecil jumlahnya, baik di masyarakat atau sekolah. Dan yang kedua adalah faktor praktik. Menurut saya, meski bahan bacaan tersedia, tetapi harus didukung dengan praktik literasi yang baik dan benar. Mencontohkan ada gerakan literasi di sekolah atau di keluarga, tapi tidak dilakukan pendampingan dengan baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu definisi UKBI. Apa sih itu uji kemahiran berbahasa Indonesia? Maka di sini akan saya sampaikan bahwasanya definisi uji kemahiran bahasa Indonesia itu adalah salah satu alat untuk mengukur kecakapan masyarakat Indonesia dalam berbahasa, sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Inggris, ya, yang biasa disebut dengan TOEFL. Di Indonesia pun ada dan diciptakan di tahun 2020. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan uji kemahiran bahasa Indonesia. Di sini ada tujuannya, ya, yaitu tujuan dari uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi lulusan perguruan tinggi terkhusus. Sertifikat UKBI dapat dijadikan sebagai surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Tujuan diberlakunya SKPI adalah agar lulusan perguruan tinggi bergelar memiliki kualifikasi yang memadai untuk terjun secara profesional dalam bidangnya. Bagi mahasiswa di bidang kebahasaan yang akan terjun secara profesional di dalam dunia kerja dan industri di bidang berbahasa, UKBI sangat relevan digunakan sebagai SKPI. Bahkan, UKBI juga bermanfaat bagi mahasiswa berbagai jurusan untuk memberikan gambaran kemahiran berbahasa yang dimilikinya. Ini adalah tujuan UKBI, terkhusus untuk mahasiswa. Dan kemudian adalah alur pendaftaran yang bisa diakses melalui website. Yang pertama yaitu pendaftaran melalui website, yang kedua verifikasi akun, yang ketiga penjadwalan, yang keempat konfirmasi, yang kelima pelaksanaan, dan yang keenam adalah sertifikasi. Jadi ada 6 tahap dalam alur pendaftaran UKBI. Lalu kita melanjutkan ke materi uji. Tentu ada materi uji. Ya, di sini ada 5 sesi. Sesi pertama yaitu mendengarkan, yang kedua merespon kaidah,
yang ketiga membaca, yang keempat menulis, yang kelima berbicara. Dan harus diperhatikan, materi OB berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang situasi dan laras seperti sejarah, kebudayaan, hukum, teknologi, dan ekonomi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu predikat UKBI. Bagi siapa saja yang mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia akan mendapatkan predikat. Dan ada 7 predikat yang akan diberikan kepada sebentar. Ada 7 predikat UKBI yang akan diberikan pada peserta uji. Yang pertama yaitu peringkat 1 dinamakan oleh istimewa dengan skor 725 sampai 800. Peserta uji memiliki pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang baik untuk keperluan keilmiahan. Itu untuk peringkat 1 dengan skor tertinggi. Kemudian disusul di bawahnya lebih rendah lagi ada peringkat 2, yaitu sangat unggul. Skornya yaitu 641 sampai dengan 724. Peserta uji mampu merefleksikan gagasan di dalam wacana dengan cukup baik. Akan tetapi, kadang-kadang ia masih salah ketika menyimpulkan wacana yang kompleks untuk keilmiahannya. Kemudian di bawahnya lagi ada peringkat 3, unggul. Skornya 578 sampai 640. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai bacaan yang menggunakan kalimat dengan struktur yang cukup kompleks. Dan di bawahnya lagi ada peringkat 4, yaitu Madya dengan skor 482 sampai dengan 577, di mana peserta uji mampu mengungkapkan kembali informasi yang terdapat di dalam wacana dengan struktur dan kosakata yang sedang tingkat kesulitannya. Kemudian ada peringkat 5, yaitu Semenjana dengan skor 405 sampai dengan 481. Peserta uji dapat mengungkapkan kembali secara lisan dan tulisan informasi dengan yang terdapat di dalam wacana yang sederhana. Di bawahnya lagi ada peringkat 6 yang disebut dengan marginal dengan skor 326 sampai 404. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari yang sederhana. Sedangkan di peringkat terakhir yaitu kelas paling bawah, peringkat 7, yang disebut dengan terbatas, memiliki skor 251 sampai dengan 325. Di mana peserta uji sekali mampu memahami informasi faktual dengan baik, peserta uji memiliki pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari yang terbatas. Kita lanjut ke slide berikutnya, di mana kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari pembahasan yang kita bahas dari tadi, kita akan ambil kesimpulan bahwasanya uji kemahiran berbahasa Indonesia ini merupakan tes sederhana untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, sebagaimana yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu pengguna bahasa Indonesia, tanpa menafikan peran wahana lain. UKBI memiliki fungsi yang sangat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Di sini bisa kita lihat UKBI diciptakan tahun 2020 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari saya untuk kalian semua. Untuk jika ada pertanyaan bisa taruh di kolom komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.